laporan perjalanan dinas kita bisa rekam di sini juga di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Air Lentera. Kali ini kita akan mencoba berbagi aplikasi perjalanan dinas yang biasanya banyak dibutuhkan pegawai-pegawai baik kantor pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk pegawai-pegawai atau kantor-kantor vertikal. Seperti ini biasanya yang diperlukan dalam perjalanan dinas itu ada surat perjalanan dinas. Isinya seperti ini. Kemudian seperti ini tampilan dari aplikasi perjalanan dinas bagi pejabat dan aparatur sipil negara. Menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi ini? Pertama ada konfigurasi organisasi, kemudian data pegawai, entry data, kemudian SPPD depan yang tadi perjalanan dinas, tergantung surat perjalanan dinas atau kalau kita pakai format SPD atau SPPD jika kita menggunakan format SPPD. Jadi tinggal klik di samping ini kalau kita menggunakan format SPD sesuai dengan yang ada di peraturan kepala daerah masing-masing. Kita ini menggunakan surat perjalanan dinas atau SPD. Kemudian ada SPPD belakang yang biasanya yang ditandatangani di tempat tujuan perjalanan dinas. Kemudian ada rincian biaya perjalanan dinas. Kemudian ada kwitansi panjar kalau memang daerah memperlakukan panjar bagi perjalanan dinas. Kemudian ada kwitansi finalnya ini. Kemudian ada surat tugas. Nah, ini juga surat tugas untuk satu orang. Kalau misalnya 2 orang silakan pilih, atau 3 orang silakan pilih, terlebih dari 3 orang. Kita misalnya ambil kembali ke 1 orang. Seperti ini. Kalau misalnya dia bukan definitif, tinggal pilih definitif. Oke, kita lihat lagi ada laporan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas kita bisa rekam di sini juga di aplikasi ini. Sebelum mencetak laporan perjalanan dinas, kita harus membuat dulu laporan perjalanan dinas di menu ini. Dan cetak laporannya sini. Oke, kita mulai pertama dari konfigurasi. Silakan isi instansi, kemudian organisasinya. Di sini saya buat Kabupaten Lentera Anak Desa, kemudian organisasinya Badan Penyita Uang Daerah. Isi nama kepala organisasinya, nama kepalanya apa, misalnya kepala badan, kepala dinas, atau kepala kantor. Isikan pangkat golongannya NIP, kemudian nama bendahara pengeluarannya, pangkat golongan bendaharanya, kemudian NIP bendaharanya, alamat, kemudian tahun anggaran. Tahun anggaran silakan dipilih 2024, 2025. Kita misalnya pilih 2024.
Ya, setelah konfigurasi organisasi data kepegawaian, silakan isi data kepegawaian. Misalnya saya ambil contoh ini, Bulan Susongko LSI selaku kepala badan, lengkap dengan pangkatnya, NIP-nya, kemudian ada abang merah misalnya, kemudian NIP-nya, pengatur, dan kemudian sampel contoh data analisis. Ya, yang bintang, atau misalnya kita tambah lagi NIP-nya misalnya 19 karena ini misalnya pegawai honorer, tidak punya pangkat, kemudian jabatannya adalah misalnya pelaksana atau terhonorer. Oke, kita terus setelah isi data pegawai. Nah, ini adalah bagian entry datanya. Silakan diisi setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. Misalnya di surat tugas nomor 1 ini tanggal surat tugasnya, kemudian nomor SPPD atau nomor SPD-nya, tanggal SPPD-nya, berangkat dari kota Lentera misalnya, kemudian kota tujuan Jakarta, tanggal berangkat, tanggal kembali. Ini harus tepat ya, karena nanti akan berpengaruh ke perkalian penginapan dan uang harian. Kemudian alat angkut yang digunakan bisa dipilih kapal laut, pesawat, mobil, kereta api. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan mobil dan pesawat, tinggal pilih mobil dan pesawat. Kemudian pegawai ditugaskan. Pegawai ditugaskan ini sumbernya dari kita tinggal pilih dari data pegawai yang kita isi tadi. Ini. Kemudian PPTK-nya juga silakan pilih dari data kepegawaian tadi yang kita isi. Ini dasar SPP-nya misalnya surat undangan atau sejenisnya. Dasar SPPD-nya bisa 2 atau 31 juga boleh. Kemudian maksud SPPD-nya apa, menghadiri undangan misalnya, kemudian mata kegiatan kita yang ada di PA. Silakan diisi dulu kegiatannya di sini. Nah, ini misalnya ini ada 2 kegiatan dengan sub kegiatan ini, 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan. Ini ya sub kegiatan dan lengkap dengan kode anggaran dan anggaran masing-masing. Karena nanti ini akan berpengaruh pada laporan penggunaan dana sisa pagu yang telah digunakan. Oke, sudah, kita bisa pilih yang kedua. Kemudian kelompok jabatannya sesuai dengan peraturan kepala daerahnya. Kemudian transport lokalnya ini silakan diisi transport lokal, kemudian transport bandara. Kemudian lamsamnya silakan per hari atau uang hariannya. Tiket berangkatnya kalau bisa menggunakan pesawat, kalau tidak menggunakan pesawat atau tidak menggunakan tiket dikosongkan aja atau kasihkan 0. Tiket kepulangannya, ketenangan biaya per malam jika menggunakan penginapan atau hotel. Nah, ini untuk kepala daerah, anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pertama, silakan diisi, ada uang representasinya. Kemudian biaya lainnya jika ada biaya lain, misalnya biaya COVID dan semacamnya, ini totalnya. Kemudian jika di
ada panjar, silakan isi kolom panjar. Oke, ini misalnya perjalanan dinas untuk nomor 1 atas nama example contoh. Misalnya ada lagi perjalanan dinas untuk pegawai kedua dan seterusnya, silakan diisi. Kita lihat hasilnya, misalnya kita lihat SPPD depannya, tinggal pilih ini. Misalnya tadi kita di nomor 1, kembali ke sini, ini nomor 1 ini ya, ini nomor 1, tinggal untuk di SPPD-nya atau kita mau lihat di surat tugasnya, tinggal pilih nomor 1 ya, ini sampel contoh lengkapnya sesuai dengan kita isi tadi, tinggal cetak dengan cetak ini ya. Oke ya, ini juga bisa kalau contohnya adalah surat perintah tugas. Kalau misalnya hanya surat tugas, tinggal klik ini ya, sama dengan ini ya. Juga bisa ya, memerintahkan, atau jika misalnya ini kita menggunakan sekretariat daerah, kita bisa ini. Oke, kita lihat di SPPD depannya yang tadi nomor 1. Ini contoh. Kalau misalnya SPPD-nya ini ada pengikutnya, tinggal pilih ini nomor 2, tambahkan nomor 2. Nah, otomatis yang nomor 2 nanti akan ini. Oke, kemudian kita lihat SPPD belakang. SPPD belakangnya sama ini ya. Kalau misalnya ini mau kita kosongkan, bisa juga langsung dengan tanggalnya ya. Kalau bisa kita kosongkan, klik ini aja saja. Kemudian kita lihat di rincian biayanya. Kalau misalnya sudah selesai, tinggal kita pilih nomor 1. Ini biayanya totalnya 33 juta. 33 juta ya, sampel contoh. Kita lihat tadi datanya ini ya. Ini sampel contoh, totalnya 33 juta. Oke, kemudian kita lihat di kwitansi panjar. Karena dia tidak ada panjar, maka dia akan 0. Kemudian kita lihat di kwitansi final 1 yang 33 juta. 33 juta. Oke, kita kemudian laporan perjalanan dinasnya bisa kita buat. Misalnya ini nomor 1 kita buat. Ini otomatis. Nah, ini yang kita buat, kegiatan apa yang dilaksanakan, kemudian APC-nya, kemudian hasil yang dicapai kita buat, kemudian kesimpulannya apa, baru kita cetak. Ini 1. Ini otomatis terisi. Dan ini tanggalnya ini menyesuaikan, misalnya tanggal 26 Oktober 2024 ya. Oke, selanjutnya kita lihat rekap SPPD. Rekap SPPD ini berkegiatan ya, berkegiatan 1. Kita bisa lihat anggarannya berapa, yang sudah digunakan berapa, kemudian sisanya berapa. Oke, selanjutnya ya itu. Saya rasa cukup.
ini aplikasi perjalanan dinas bagi pejabat dan aparatur sipil negara yang dapat digunakan seluruh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika ada komentar, saran, atau masukan, silakan isi atau sampaikan di kolom komentar. Jika banyak peminat, kita akan lanjutkan dan kita akan bagikan aplikasi nanti secara cuma-cuma dengan syarat ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah nonton video AR Lentera. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.